Ya, assalamualaikum teman-teman semuanya, sobat coding dimanapun kalian berada. Kita lanjutkan video sebelumnya tentang perulangan atau looping ya teman-teman. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang statement for, kali ini kita akan melanjutkan yaitu tentang while ya. Gimana sih kita menggunakan statement while itu dalam perulangan? Gimana sih perbedaan for dan while kayak gitu ya. Kita akan bahas di video kali ini, jadi simak videonya sampai selesai. Ya, kalau sebelumnya kita bahas tentang perulangan menggunakan for, kan kita sudah menampilkan angka 1 sampai 10 ya teman-teman. Dan di dalamnya kita juga sudah mencetak ada kalimat yang kita cetak sebanyak X kali menggunakan for. Nah, untuk yang kali ini kita manfaatkan while nih. Jadi kita buat dulu headernya teman-teman. Ya, int. Nah gini teman-teman, untuk while ini sebenarnya nggak jauh berbeda sih sama for, cuma perbedaannya. Tapi kan kalau kita di for, itu kan kita punya 3 parameter. Nah di while ini kita nanti untuk variabelnya kita taruh di luarnya parameter. Gitu ya teman-teman. Nah contohnya gini aja, kita langsung implementasikan buat outputan yang sama kayak yang di for, tapi kita memanfaatkan while ya. Cetak angka 1 sampai 10 dan gunakan kalimat setelahnya kayak gitu. Ya, sekarang saya punya variabel teman-teman. Jadi kita buat di luar variabelnya int, semisal variabelnya itu z kayak gini ya. Ya. Jadi kita punya variabel z dan kita inisialkan kalau z itu nilai awalnya adalah 1 kayak gitu. Kita berikan formatnya while itu seperti ini, while ketika apa, dan pastinya untuk kondisi atau pencetakannya itu kita masukkan di dalam kurung kurawal ya teman-teman. Kurung kurawal miliknya while kayak gitu ya. Nah, jadi semisal di sini kayak gini. Kita akan mencetak sesuatu ya, angka mungkin atau statement mungkin ketika si Z ini dia adalah kurang dari atau sama dengan 10. Ya, selama Z ini kurang dari atau sama dengan 10, kita akan terus melakukan aktivitas cetak di dalamnya kayak gitu. Setelah dia tidak memenuhi syarat, baru kita akan menyelesaikan programnya. Ya, jadi kita berikan di dalamnya sini akan mencetak si out. Apa yang kita cetak adalah Z ya, kita cetak Z-nya. Lalu di sini kita berikan titik ya. Jadi semisal nanti angka 1 titik terus saya senang. Ya kayak gini ya. Lalu di sini saya berikan end line. Biar nanti nyetaknya itu ke bawah teman-teman, nggak menyamping kayak gitu ya. Nah, kalau di sini kan kita sudah punya while apa, dia akan terus mencetak. Ya, kalau kita tidak memberikan increment di sini, tidak memberikan kondisi lanjutan terhadap si Z ini, maka dia selamanya akan mencetak teman-teman. Karena apa? Karena sampai kapanpun si Z ini dia akan bernilai tetap 1. Karena Z-nya tidak kita operasikan di sini ya. Nah, jadi kita setelah mencetak kita harus ini endline-nya kebalik. Ya, kita harus ngapain ya? Si variabel Z ini harus kita operasikan teman-teman, agar dia terus bertambah dan mencapai titik di mana si Z itu memiliki value 10 kayak gitu ya. Ya, otomatis si Z-nya kita incrementkan kayak gini. Oke, kita save dulu, kita kasih nama while boss ya. Ya. Sudah kayak gini while boss, kita save, kita compile and run. Ya sebenarnya outputnya sama sih teman-teman, cuma kita konsepnya aja yang beda. Ya kayak gini. Udah ya sama ya, saya senang, tapi di sini 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nah, sekarang kita punya logika baru nih, teman-teman. Nah, gimana caranya kita bisa mencetak bilangan ganjil antara 1 sampai 10? Ya kayak gitu ya. Tanpa menggunakan if, tapi kita tetap bisa mencetak bilangan ganjil antara 1 sampai 10. Ya, jadi caranya gini. Kita berikan kelipatan di angka 1 ini dengan angka 2 ya. Kalau 1 setelah 1 ditambahkan 2 kan nanti dia akan memiliki value 3 ya teman-teman. 3 itu adalah bilangan ganjil ya. Setelah itu 3 ditambahkan dengan angka 2, dia akan lanjut ke angka 5, sedangkan 5 itu juga termasuk bilangan ganjil ya, kayak gitu ya. Jadi ingat kalian tentang operator assignment ya, penugasan. Kita tugaskan di dalam while kayak gini ya, kita tugaskan agar si Z itu adalah kelipatan 2 kayak gitu. Jadi Z plus sama dengan 2 ya. Kalau plus plus kan itu Z sama dengan Z plus 1. Kalau Z plus 2 dia adalah Z sama dengan Z plus 2.
Jadi kita sekarang sudah memiliki kelipatan 2 dari angka 1 kayak gitu ya. Ya 1, 3, 5 ya, kita compile and run. Ya kayak gini. Mantap ya teman-teman, kita sudah punya kelipatan 2 atau kita mencetak bilangan ganjil antara 1 sampai 10 ya. Nah, gimana nih caranya biar kita bisa mencetak yang memiliki batasan sesuai dengan keinginan kita? Kan di sini kita nyetaknya kan antara 1 sampai 10. Kita kan ngetiknya ya tetap di deklarasi. Gimana biar caranya tetap menggunakan inputan keyboard seperti yang di for? Ya sama aja teman-teman. Tinggal kita ubah untuk variabel z-nya itu adalah menjadi variabel kosong. Dia tidak memiliki value di sini. Ya, baru nanti di sini kita punya variabel baru yang akan menampung untuk awal, ya angka awalnya berapa, lalu akhirnya berapa kayak gitu. Ya, kalau sudah, baru di bawahnya sini kita berikan prakata dulu lah, ya. Masukkan nilai awal, ya. Nilai awalnya berapa? Ya. Kalau sudah, baru kita c-in-kan terhadap apa? Variabel a awal kayak gitu. Ya, kalau sudah kita cout-kan lagi untuk apa? Masukkan akhir ya. Masukkan nilai akhir. Ya, jadi kita akan memasukkan nilainya itu, kita akan mencetak bilangan ganjil antara berapa sampai berapa kayak gitu loh maksudnya ya. Jadi berapa sampai berapa. Mungkin bukan bilangan ganjil, mungkin bilangan urutan kayak gitu kayak tadi yang for ya. Jadi kita semisal cetak angka 100 sampai 200 ya. Jadi kita bisa menginputkannya menggunakan inputan keyboard kayak gitu ya. Ya, kalau sudah kita c-in-kan terhadap apa? Variabel a ya akhir kayak gitu. Kita save. Nah, sekarang z ini kita tidak harus memberikan apa ya? Akhir 10 karena kita sekarang sudah punya variabel yang memiliki nilai inputan keyboard dan dia ditampung dalam variabel akhir. Jadi angka 10 ini kita ubah menjadi akhir ya. Ini kita save. Nah, dia akan mencetak z ya dari yang awalnya adalah z adalah awal ya kayak gini ya. Z dimulai dari awal dan dia akan di looping selama z itu kurang dari atau sama dengan akhir kayak gitu ya. Nah, di sini kita increment dulu aja biar enak teman-teman. Oke, kita save lalu kita compile and run. Ya, semisal masukkan nilai awal. Di sini nilai awalnya saya berikan angka 1 dan nilai akhirnya adalah 5 ya. Otomatis dia akan mencetak antara 1 sampai 5 kayak gitu. Ya, sama ya teman-teman. Nah, kita compile and run. Di sini kita akan mencetak antara semisal nggak harus 1 ya teman-teman. Semisal di sini saya cetak antara 9 sampai 19 ya. Dia akan mencetak 9 sampai 19. Oke. Ya, konsepnya hampir sama ya teman-teman, cuma bedanya cara penulisan sama strukturnya ya. Jadi intinya untuk perulangan atau looping itu sama. Kita mencetak sesuatu sebanyak yang kita inginkan. Cuma di sini kita menggunakan struktur yang berbeda. Ya, kalau dari kemarin kita sudah increment terus, gimana kalau decrement ya? Sama saja sebenarnya. Jadi kita kalau ingin decrement tinggal saja kita berikan min di sini. Ya. Jadi awal harus lebih besar daripada akhir. Kalau awal itu kurang dari akhir maka dia akan error ya. Ya, semisal di sini saya ubah menjadi decrement, jadi min. Nah, di sini nilai awal harus lebih daripada nilai akhir. Ya, semisal saya ingin mengetikkan atau mengoutputkan angka 10 sampai 1. Ya, otomatis awalnya dia adalah 10. Lalu berakhir di angka berapa? Di angka 1. Oh iya, di sini ada yang keliru teman-teman. Ya, di sini kita kondisinya while-nya masih kurang dari akhir. Ya, kalau tadi kita berikan Z itu adalah awal, awalnya 10. 10 itu tidak kurang dari 1, 10 itu lebih dari 1. Jadi di sini kita ubah bahwa selama si Z itu lebih dari akhir, maka dia akan mencetak angka tersebut ya. Kita coba compile and run. Ya. Ya, di sini kita tinggal mengubah itu tadi teman-teman. Jadi increment kita ubah jadi decrement. Terus untuk kondisinya yang dari kurang dari atau sama dengan, kita ubah menjadi lebih dari atau sama dengan. Ya, kita cek angka awalnya semisal 10. Ya, 10 itu adalah nilai awalnya. Sampai berapa kita akan mengulang? Semisal sampai 1. Ya. Jadi dia akan decrement nilai awalnya 10, min 9, min 8 dan seterusnya sampai 1. Nah, apakah 1 itu masih lebih dari akhir? Akhirnya kan 1.
Tidak bos, ya sekarang 1 itu sudah sama dengan 1, otomatis kita tidak akan memin-minkan lagi atau decrement nilai 1, sehingga cetakannya adalah 10 sampai 1 kayak gitu. Ya mungkin itu ya teman-teman untuk kita pembahasannya tentang perulangan atau looping menggunakan while. Ya semoga bisa membantu kalian dalam memahami konsep dari perulangan menggunakan while, baik itu memanfaatkan decrement maupun increment ya. Yang jelas saya pastikan untuk perulangan atau looping itu sangat bermanfaat dalam dunia programming ya, kayak gitu ya. Oke, mungkin itu teman-teman pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan bila ada pertanyaan cantumkan di kolom komentar, nanti kita diskusikan di sana. Oke, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.